Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara klinik PPM, sharing UMKM, dan pembuatan RAB serta monitoring proposal hibah. Pada siang hari ini, LP2M kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak-Bapak dari UMKM Kota Batu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Andang selaku Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batu. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Andri selaku Kasih UMKM Disperindak, Bapak Toto selaku Dishub, Bapak Hudi selaku konsultan UMKM, Bapak Rianto selaku konsultan UMKM PLTU Batu, Bapak Roni selaku konsultan UMKM PLUT Batu. Terima kasih sudah sempat menghadiri acara kami di siang hari ini. Untuk acara siang ini, Bapak Ibu, jadi Bapak-Bapak dari UMKM akan men-sharingkan apa saja yang terdapat di UMKM Kota Batu. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait UMKM, kami persilahkan mengetik pada kolom chat. Langsung saja ya Bapak Ibu, tidak berlama-lama, kami persilahkan kepada Bapak Andri selaku Kasih UMKM Disperindak untuk men-sharingkan kegiatan di Kota Batu. Kepada Bapak Andri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dosen Institut Asia, kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf saya lagi WFH, masih di rumah. Jadi sebenarnya keadaan saya masih agak sakit. Jadi karena saya sungkan sama Pak Sunu sudah mulai dari kemarin dihubungi. Jadi saya upayakan lah bisa join kepada Bapak Ibu sekalian. Ngapunten Bapak Ibu, nanti di sini kita hanya sekedar sharing-sharing aja nggih Bapak Ibu nggih. Saya sih sebenarnya belum terlalu paham Pak Sunu ini nanti maksudnya seperti apa. Kalau sekedar sharing, saya hanya dikasih waktu 15 sampai 30 menit. Ya sedikit nanti akan saya informasikan beberapa strategi kami dari Dinas Diskoperindak untuk bagaimana pembinaan dan pemberdayaan pengembangan UMKM dalam rangka untuk pemulihan ekonomi di daerah. Ya mungkin itu yang lebih saya fokuskan Pak Sunu, karena saya juga nggak paham ini apa yang nanti yang diminta. J, ngapunten, karena agak flu sedikit Pak. Kalau boleh izin share Pak Sunu, ini sedikit paparan yang akan saya siapkan kemarin, tapi mungkin kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya sharekan. Oh nggak bisa nge-share ya? Saya kirim ke Bu Lilis, tolong di stop dulu share. Sudah kok. Belum Bu Lilis, di stop share yang atas Bu Lilis. Oh iya. Sampun Bu. Sampun Pak Andri, monggo di share. Ya, mohon izin nggih. Nggih Pak, monggo. Jadi ini beberapa materi yang saya siapkan untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya kita beberapa langkah-langkah yang kita lakukan tujuannya adalah bagaimana kita mempercepat pemulihan ekonomi di daerah melalui pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro dan IKM yang ada di Kota Batu. Nah kalau data ini masih data-data secara umum ya. Menurut Kota Batu itu total jumlahnya adalah 213.446 jiwa. Ini data dari BPS tahun 2020. Nah, sedangkan pelaku UMKM-nya kalau berdasarkan data BPS itu sekitar 22.300 Bapak Ibu. Jadi sekitar 10%-nya. Nah, kemudian kalau data kami hanya sekitar 14.600. Nah, kemarin sempat saya informasikan bahwasanya kenapa kok datanya tidak sama antara data BPS dengan datanya di dinas.
memang untuk data UMKM ini kalau kita mau meneliti lebih jauh, itu masih ada kesimpang siuran Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena klasifikasi untuk menjadi UMKM itu masih antara BPS dan kami masih belum sinkron. Jadi ya, kami hanya pada sektor-sektor tertentu. Kalau misalnya BPS itu sektornya all sektor dimasukkan menjadi data UMKM. Nah, tetapi yang kami pegang adalah data UMKM yang ada di dinas. Ini sedikit gambaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini jumlah penduduk kalau di Kota Batu dari 213 itu ini pengklasifikasiannya saya besarkan, kelihatan Bapak Ibu. Boten, Pak. Kalau gini kelihatan. Ya, Nggih, Cukup sampun, Pak. kelihatan, Pak. Ya. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu sekalian, gambarannya jumlah penduduknya di Kota Batu. Kalau dari generasi pre-bomber sampai ke generasi post generasi Z. Jadi bisa dilihat di sini secara gambaran umum bahwasanya generasi boomer dan generasi X ini masih banyak jumlahnya. Kemudian generasi milenial dan generasi Z juga imbang. Jadi nanti ada kaitannya sama mengapa kami harus bersinergi UMKM dengan para pelaku usaha muda, karena nanti mengkombinasikan ini. Nah, ini banyak pelaku UMKM kita yang asalnya masih di generasi X. Kalau kita ngomong UMKM, itu banyaknya di generasi X dan generasi boomer. Sedangkan untuk kalau kita ngomong anak-anak muda, biasanya nggak mau Bu disebut UMKM. Biasanya mereka mengenalkan diri sebagai entrepreneur atau staff milenial kayak gitu Bu ya. Kayak entrepreneur muda lah kayak gitu, atau young entrepreneur seperti itu. Jadi bukan nggak mau disebut sebagai UMKM. Nah, ini juga nanti akan data-data ini nanti akan menjadi strategi kami Bu, dasar pengambilan strategi kami. Kemudian ini Bu, dari tahun 2019 sampai tahun 2020, hampir semua daerah di Jawa Timur mengalami penurunan PDRB. Tahun 2019 itu PDRB Kota Batu itu jauh lebih tinggi Bu dibandingkan kota yang lainnya, 6,51. Tetapi pada tahun ini juga mengalami penerosotan paling tajam, 6,4. Jadi tinggal minus 6,46. Ini data dari BPS Bu. Data BPS terkait PDRB. Yang awalnya tahun 2019 mungkin bisa dikategorikan dalam peringkat 5 besar tertinggi lah. Di tahun 2020 menjadi yang masuk juga 5 peringkat yang terendah. Minusnya 6,46. Ya. Kemudian ini terjadi di tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin. Ya, dengan adanya pandemi itu merubah skala dan data kita, Bu. Nah, dulu penduduk miskin kita itu kalau berdasarkan data dari BPS cuma 7.089. Sekarang naik menjadi 8,12.000 tahun 2020. Dan ini berlaku di semua daerah, penduduk miskinnya karena pandemi menjadi meningkat. Kemudian terjadi kenaikan IPM, Bu. Indeks pembangunan manusianya juga menaik, tetapi walaupun ada penduduk miskin menaik, tingkat kemiskinan menaik, tapi di IPM-nya tetap menaik. Ini mendatangkan bahwasanya untuk di Kota Batu juga ini masih ada peningkatan di bidang pemberdayaan manusianya. Jadi kegiatan-kegiatan kita kebanyakan memang akhirnya masuk ke ranah ke SDM-nya, Bu. Nah, itu sedikit kaitannya sama data, kemudian kita beranjak ke visi misi. Nah, di Kota Batu itu ada sektor unggulannya, Bu. Ya, sektor unggulannya ini yang paling kita perhatikan. Ada 3 sektor unggulan di Batu: pariwisata, pertanian organik, dan UMKM. Nah, ini yang bisa mendorong bagaimana nanti bisa mewujudkan visi kota berdaya, desa berdaya, kota berjaya,
untuk mewujudkan Kota Batu sebagai agrowisata internasional yang berkarakter dan berdasar dan sejahtera. Nah, ini produk sektor unggulannya. Nah, selanjutnya nanti yang lainnya mungkin bisa dipelajari ya Bu, nanti saya share, tapi tidak saya jelaskan secara singkat karena waktunya mungkin hanya saya tanya terbatas. Kemudian ini fokusnya Bu, memang dalam pembangunan kita nggak bisa Bu berjalan sendiri, kita dinas-dinasnya dalam rangka untuk pemulihan ekonomi itu saling berkolaborasi dan berintegrasi kaitannya sama beberapa dinas yang beririsan kegiatannya dalam hal kegiatan penumbuhan ekonomi. Nah, ada dinas pariwisata, ada dinas pertanian, dinas perindak, dinas tenaga kerja, dan dinas ketahanan pangan. Nah, selain itu juga di dinas Koperindak sendiri itu juga kami memiliki PLUT, dan ini nanti yang akan menjadi namanya tangan panjang kami untuk melakukan kemitraan, karena di dinas pun sendiri tidak bisa bergerak dengan kekuatannya sendiri, harus ada beberapa mitra yang akan dibangun. Nah, dalam hal ini kebetulan saya juga ditugaskan sebagai manajernya di PLUT. Nah, akhirnya saya membangun 5 fondasi nanti kaitannya sama kemitraan. Salah satu kemitraan yang kami bangun juga nanti dengan akademisi. Nah, ini nanti akan ada sangkut pautnya juga dengan Institut Asia. Nah, ini pemberdayaannya. Nah, sebelum kita lebih jauh Bu, ada beberapa kendala yang perlu kita pahami di era pandemi ini. Kenapa kok UMKM banyak yang turun usahanya? Memang pertama ada pembatasan area dengan adanya PSBB mulai tahun 2020, sekarang ada PPKM di tahun 2021. Ini juga belum bisa mendorong atau bisa memulihkan usaha teman-teman, karena semuanya serba terbatas. Kita mau jualan ke toko oleh-olehnya juga kalau ada kuman juga terbatas juga. Makanya kita akhirnya pakai strategi yang lain. Tidak secara konvensional penjualannya, tetapi banyak ke marketing digitalnya. Terus banyak masih tutup semua toko oleh-oleh, kemudian permintaan pasar turun drastis, turunnya daya beli masyarakat ini yang mempengaruhi sangat turun tajamnya usahanya UMKM, karena produk UMKM bukan produk primer, produk UMKM adalah sebagian besar adalah produk sekunder. Sehingga dengan adanya penurunan daya beli masyarakat, jadi kalau masyarakat mau membelanjakan dana yang dimiliki, dia pasti akan berpikiran untuk bagaimana menyediakan kebutuhan primer dulu. Nah, kebutuhan sekundernya, tersiernya itu nanti prioritas ke nomor 2 atau 3. Nah, sehingga dengan adanya penurunan daya beli ini juga produk-produk UMKM omsetnya juga banyak menurun karena jarang dibeli juga. Kemudian kendala yang berikutnya adalah banyaknya stok yang ada di gudang. Di awal-awal pandemi, persiapan mau Ramadan, saya masih ingat itu persiapan bulan Ramadan. Jadi teman-teman itu sudah stok banyak di gudangnya, kemudian di-prepare untuk hari raya. Nah, ternyata di hari raya di bulan Maret terjadi pandemi, sehingga banyak stok yang masih ada di gudang. Nah, ini kami beberapa langkah di awal-awal tahun 2020 kemarin, akhirnya teman-teman UMKM kita tawarkan untuk jual rugi, tapi masih dapat istilahnya dapat cash, dapat uang supaya ada perputarannya. Nah, ini nanti saya jelaskan beberapa strateginya yang untuk yang di masalah stok gudang itu, Bu. Dan di sekarang pun juga sama. Nah, ini kami juga mengkhawatirkan teman-teman UMKM ini kemarin sudah awal-awal tahun dipikir PPKM sudah selesai Januari sampai Maret saja. Ternyata PPKM diperpanjang. Nah, ini mereka juga sudah lanjut nyetok untuk hari raya. Ternyata ada larangan mudik juga. Waduh. Kadang itulah kendala-kendala kita. Nah, ini Pak, karena UMKM itu panennya biasanya di musiman, di musim hari raya, musim Natalan dan tahun baru. Nah, mereka berharap dengan adanya liburan Idul Fitri mereka bisa panen. Tapi karena ada beberapa kali nyetok, terus sekarang ada kebijakan mudik ini juga kami lagi memikirkan bagaimana
teman-teman yang ada yang stok, teman-teman UMKM yang punya stok di gudang agak banyak itu kita bisa distribusikan ke tempat yang tepat pasarnya sehingga bisa terjual. Kemudian masalah hutang jatuh tempo ini juga menjadi masalah kendala di UMKM yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Karena kebijakan pemerintah itu tidak membantu untuk menghibahkan ya, tapi membantu untuk hanya restrukturisasi hutang, memperpanjang waktu hutang, tidak memperingan istilahnya pengurangan jumlah hutang. Jadi hutangnya tetap mau nggak mau harus dibayar sama UMKM. Nah permasalahannya bantuan-bantuan yang ada di pemerintah saat ini adalah bantuan hanya khusus untuk pelaku usaha mikro. Yang untuk pelaku-pelaku usaha besar, usaha menengah masih belum ada. Karena bantuannya kalau BEPUM tahun kemarin masih 2,4 juta, kalau sekarang 1,2 juta. Nah, kalau kita kalau saya Bu ya, kalau ditanya bantuan yang efektif seperti apa? Ya saya pengennya bantuannya itu diberikan kepada pelaku-pelaku usaha menengah atau usaha besar agar dampaknya itu juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha menengah besarnya, tapi bisa juga dirasakan oleh pelaku usaha mikronya. Karena nanti ada program kemitraan. Kalau misalnya yang besarnya kita angkat, yang menengahnya kita angkat, harapannya yang kecil juga kebantu oleh yang besar dan menengah. Tetapi kalau kita bantu yang kecil aja itu kebanyakan akhirnya nggak jalan juga. Bantuan BEPUM sampai saat ini kami belum pernah monitoring, tetapi saya kok ya istilahnya ya moga-moga bantuan BEPUM itu benar-benar digunakan untuk untuk memulihkan usaha teman-teman pelaku usaha mikro, tidak digunakan untuk konsumsi. Tetapi kalau 1,2 juta itu ya kalau yang usahanya mungkin modalnya 5 juta atau 10 juta mungkin masih bisa membantu. Nah, kalau modalnya di atas 10 juta ya terlalu kecil lah 1,2 itu. Tapi ya memang itu harus tetap kita jalankan karena itu program dari pemerintah pusat. Next, terkait ini. Nah ini Bu ada bagiannya di kita penurunan PDRB. Nah, ini mungkin yang penting Bu dalam strategi untuk yang dilakukan di dinas, yang kami lakukan untuk pemulihan ekonomi berbasis transformasi ekonomi unggulan. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas kami selain untuk bagaimana memulihkan ekonomi Kota Batu. Nah, dari data-data yang di atas tadi, kita perlu ada beberapa strategi untuk bagaimana melestarikan, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian kita bagaimana mengembangkan ekonomi berbasis potensi unggulan, dan bagaimana strategi kita bisa menurunkan kesenjangan kemiskinan. Nah, karena ini menjadi prioritas kami Bu dalam hal untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Nah, ada beberapa strategi dalam hal pemberdayaan itu bagaimana kita bisa memulihkan usaha pelaku UMKM. Kemudian bagaimana kita bisa menumbuhkan usaha UMKM, kemudian juga bagaimana kita bisa meningkatkan kemandirian ekonomi, baik itu di UMKM maupun di koperasi, dan bagaimana kita menaikkan pertumbuhan pasar, membangun pasar, baik itu pasar secara konvensional atau secara langsung maupun pemasaran secara digital. Nah, harapannya dengan adanya beberapa strategi untuk pemberdayaan dan pengembangan ini nanti bisa meningkatkan nilai tambah potensi unggulan. Jadi yang kita prioritaskan itu produk-produk unggulan terlebih dahulu yang kita bisa bersaing di skala regional maupun nasional. Kemudian kita juga lebih mengarah ke tidak hanya di sektor regional dan nasional aja, tapi kita juga mulai mendorong bagaimana teman-teman UMKM itu dan IKM bisa melakukan dan meningkatkan ekspor. Karena ini juga linear dengan
strateginya dari pemerintah pusat, Pak Jokowi juga yang ingin menaikkan nilai kontribusi ekspor untuk nasional yang dikontribusi oleh UMKM menjadi yang awalnya hanya 14, berapa persen, 14% menjadi 24% kontribusi ekspor produk UMKM terhadap nilai ekspor nasional. Nah, ini kurang lebihnya Ibu langkah-langkah yang kami lakukan. Jadi harapannya kita harus bisa membangun ekologi ekonomi, itu dari hulu sampai ke hilirnya kita kerjakan, Bu. Ada beberapa dinas yang terkait nanti akan kita kerjasamakan, termasuk dengan stakeholder kami, baik itu di akademisi maupun di media, terus kemudian di BUMN dan BUMD, di swasta, dan di pemerintah. Dalam hal ini dinas-dinas lain yang terkait. Jadi 5 pilar yang kami bangun. Nah, ini strategi kami, Bu. Katanya bagaimana memperkuat, awalnya harus kita memperkuat data, kemudian memperkuat kelembagaan, akses permodalan pembiayaan ini juga harus kita kembangkan, kemudian peningkatan daya saing usaha dan produk. Nah, untuk peningkatan daya saing ini memang dibutuhkan aset yang cukup besar. Nah, kami di dinas itu anggaran kami terbatas, makanya kita butuh untuk beberapa stakeholder dan beberapa mitra untuk membangun kerjasama dalam hal ini peningkatan daya saing. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan pemasaran modern market dan digital. Nah, ini kami butuh SDM-nya, Bu, karena kami punya ilmunya, tapi punya sarananya, tapi kami nggak punya SDM-nya, karena SDM kami terbatas. Nah, oleh karena itu, karena kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah, mulai tahun 2018 itu kami sudah kaitannya persiapan revolusi industri 4.0, kami sudah melakukan pelatihan marketing digital. Terus bagaimana pelatihan membuat video yang baik, terus kaitannya bagaimana membangun branding. Tetapi tidak bisa jalan karena kebanyakan ya tadi itu pelaku UMKM kita itu usahanya generasinya generasi X dan generasi boomer, Bu. Jadi kalau kita paksakan pun tidak bisa. Maka selanjutnya yang menjadi strategi kami, yang produksi biarlah produksi, yang peningkatan pengembangan biarlah yang jadi ada 3 komponen. Jadi yang satu komponen untuk yang bagian produksi, yang kedua komponen untuk pengembangannya atau manajemen, perbaikan manajemen usahanya. Kemudian yang ketiga adalah tim yang bagaimana untuk bisa membantu pemasarannya, Bu. Karena ujung-ujungnya kalau kita ngomong UMKM, mau memulihkan usaha UMKM, kita adalah bagaimana meningkatkan pemasarannya. Karena kalau nggak ada, sebaik apapun produknya, sebaik apapun manajemen usahanya, kalau pasarnya nggak ada juga percuma, nggak ada cash flow-nya di situ. Maka kami butuh tim untuk memperkuat di pemasaran ini. Nah, ini salah satu poin nanti menjadi kerjasama kita antara Institut Asia. Kemarin sudah saya jelaskan dengan Pak Sunu, Pak. Yang penting ada 2 poin yang perlu kita terapkan dalam MOU kita. Yang pertama, kalau di UMKM butuh adalah pendampingan. Yang kedua adalah butuh bagaimana support pemasarannya. Jadi harapannya teman-teman dari Institut Asia ini bisa membantu UMKM dalam rangka promosi dan peningkatan pemasaran. Nah, harapannya dengan seperti itu, produk-produk UMKM banyak terjual secara online maupun konvensional, nah bisa meningkatkan cash flow mereka, sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi mereka juga. Nah, itu katanya ini yang data koperasi, Bu. Ini nanti tidak perlu saya bersihkan lagi, data UMKM kita. Perlu saya jelaskan secara detail. Ini data binaan kita. Nah, ini beberapa strategi yang kita lakukan di awal pandemi sampai hingga akhir kemarin. Ada penyaluran sembako, kemudian penyaluran bantuan. Dan yang terakhir kita memperkuat di bidang ekspor dan istilahnya memperbanyak program kerjasama untuk memberikan support kepada teman-teman UMKM. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Bu. Nanti kurang jelasnya bisa kita diskusi, kemudian materinya untuk paparan materinya bisa saya sharing nanti melalui Pak Sunung, nggih. Kemudian sebelumnya itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan.
Monggo, lanjut Bu. Baik,